parameter khusus secara detail ukuran-ukuran pemberian itu. Jadi artinya bahwa uh, ada secara dalil universal yang disampaikan oleh Yesus, kasihilah sesama manusia gitu. Jadi sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan dalam konteks memberi tadi gitu Pak Faruk. Itu dulu premis pertama. Oke, saya masuk sedikit itu. Saya masuk sedikit aja itu. Sebenarnya gini ya, kita nggak usah lari ke yang kehidupan nyata sekarang ya, ke lapangan. Yang di dalam kitab itu aja sendiri, Yesus itu bukan mengajarkan kasih. Bukan. Poin pertama, ketika Yesus memporak-porandakan dagangan orang, di situ jelas tertulis orang-orang yang berjual beli itu, di situ dikatakan berjual beli, satu burung merpati, kedua terjadinya penukaran duit. Tetapi Yesus mengatakan sarang penyamun. Kita tahu penyamun itu apa? Penyamun itu tempat berjudi, tempat orang mabuk-mabuk, maksiat. Sementara di situ terjadinya jual beli dan dilakukan di halaman gereja. Kalau kita balik ke yang cerita fakta, ketika Satpol PP ya melakukan tindakan kepada pedagang yang berdagang di kaki lima, itu melakukan yang namanya peringatan pertama, peringatan kedua. Itu yang kita tahu. Atau kehidupan pribadi deh, ketika Bang Rajakoi punya tetangga memarkirkan sepeda motor beroda 2 di halaman Bang Rajakoi, apakah Bang Rajakoi langsung mengambil kayu atau broti untuk menghancurkan motor itu karena parkir di halaman Bang Koi? Tidak. Pasti dibuat peringatan. Jangan parkir di sini. Jangan kalian berjualan di sini. Ini rumah doa. Ini rumah Bapak saya. Ini rumah untuk melakukan ibadah. Itu ajaran kasih, tapi dia nggak melakukan seperti itu. Terus yang kedua, katanya ajaran kasih, Lukas 14:26. Syarat menjadi murid Yesus, jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, bla 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 bla, ia tidak dapat menjadi muridku. Tapi selalu dikatakan, oh itu kan maksudnya begini bla bla. Sementara sudah dikatakan yang tidak membenci bapak ibunya tidak bisa menjadi muridnya. Itu jelas Lukas 14:26. Yang berikutnya lagi di dalam Matius 15. Makanya saya bilang nggak usah ajaran kasih, jangan digembor-gemborkan di dunia nyata. Di dalam kitab sendiri aja tidak ada. Yang berikutnya lagi apa? Ketika perempuan Kanaan datang kepada Yesus, dia mengatakan, "Tuhan, tolonglah anak saya sedang kerasukan setan." Yesus mengatakan apa kepada perempuan Kanaan itu? Tidak patut mengambil roti, memang bahasa kiasan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan Kanaan itu, karena bukan dari Bani Yahudi, dikatakan anjing, dikiaskan kepada binatang. Apakah pantas manusia dikiaskan kepada binatang? Makanya saya bilang, ajaran kasih bukan yang diterapkan di muka umum, yang diterapkan di dunia nyata, sementara ajaran kasih di dalam Bible kalian sudah terbantahkan itu tidak ada. Itu bukan ajaran kasih. Nah, makanya kalau dibilang Bible-nya kalian ini itu sebenarnya Bible kontradiksi. Yang satu mengatakan berilah, yang satu mengatakan oh seperti ini, yang satu mengatakan seperti itu, yang nanti di pasal lain, surat lain mengatakan yang lain. Makanya saya bilang, kasih, jangan dulu di dunia nyata. Di dalam Bible kalian sendiri, yang mengatakan ajaran kasih dari Yesus sendiri tidak terlaksanakan. Bahkan perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus, katanya kasihilah musuhmu. Kalau memang perempuan Kanaan ini bukan dari Bani Yahudi, kenapa dikiaskan, diumpamakan kepada anjing? Nah itu, jadi ajaran kasih ini hayalan saja. Silakan itu Faruk kalau mau nambah. Oke, sedikit saya tambahkan ya buat Raja Koya. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan juga buat teman-teman Kristen kalau mau merenungi dan juga memikirkannya. Ya, tadi Bang Raja Koya ini menyampaikan tentang untuk perbuatan untuk kejahatan. Bagaimana sikap teman-teman Kristen terhadap sebuah kejahatan. Ya, kalau kita bisa berpikir ya dan juga mengkaji hukum yang ditetapkan di dalam Bible itu sendiri, aturan ditetapkan di dalam Bible itu sendiri, itu seolah-olah kalau bisa dianalogikan adalah sebuah aturan yang dilahirkan oleh seorang pemimpin, di mana memang seorang pemimpin ini hendak berbuat semena-mena terhadap yang dipimpinnya. Dia tidak otoriter, dia mau memuaskan hawa nafsunya gitu doh.
Dia ingin membebaskan dirinya atas segala perbuatan yang semena-mena terhadap apa yang dipimpin. Karena apa? Di dalam angan-angan teman Kristen, kalian itu dilarang melawan kejahatan. Dilarang kalian. Kalian dilarang melawan orang yang berbuat jahat kepada kalian, seperti yang tertulis dalam Matius 5:39. Apa dikatakan? Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ini bukan ajaran, tapi pembodohan. Ini pembodohan. Bagaimana bisa kita dilarang melawan orang yang berbuat jahat kepada kita? Ini bukan ajaran kasih. Ini bukan bentuk dari kasih. Gitu loh. Ketika dalam jual beli aja, aku memberikan sesuatu kepada Anda dan Anda mengembalikan sesuatu kepada saya. Saya memberikan Anda uang Rp10.000 dan Anda mengasihi saya dengan benda yang saya inginkan dengan harga Rp10.000. Tapi dalam ajaran Kristen, kalian yang harusnya memberi dan jangan pernah kalian menerima. Ajaran apa ini? Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepada kalian, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Lalu ada teman Kristen mempelintir, kan nggak dikasih muka. Loh, pipi itu kanan dan pipi kiri itu bagian dari muka. Sekali lagi saya katakan, ini bukan ajaran tapi merupakan pembodohan. Lalu Bang Raja Ko itu membawa dalam kitab Taurat, hukum dalam kitab Taurat. Harus paham juga kalian. Efesus 2 nomor 15, Taurat itu dan segala ketentuannya sudah dibatalkan oleh Paulus. Bahkan kalian tidak dibenarkan ketika kalian berjalan di bawah hukum Taurat, Galatia 2 nomor 16. Tidak dibenarkan kalian. Ketika Taurat melarang kalian membunuh, kalian jangan tidak membunuh, berarti kalian harus membunuh. Gak boleh kalian tunduk dan patuh, dan gak boleh kalian anggap, kalian yakini ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Galatia 2 nomor 21. Bahkan kalian tidak dibenarkan bahkan kalian dinyatakan hidup di luar dari kasih karunia Kristus kalau kalian beriman di dalam Taurat itu ada kebenaran dan juga kebaikan. Galatia 5 nomor 4. Kalian itu kalau berpikir kalian ini mau didesain sama Paulus, hidup dengan keinginannya Paulus. Di mana Paulus itu menginginkan hidup yang bebas tanpa hukum di atas bumi ini, termasuk Taurat. Ada apa? Ada masalah apa ini Paulus dengan Taurat kalau kita kaji ini? Kok benci kali Paulus ini dengan Taurat? Hingga dia mengutuk Taurat, Galatia 3 nomor 10. Jadi mengatakan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, di bawah pekerjaan hukum Taurat adalah orang-orang hidup di bawah kutuk. Ada apa? Sementara lucunya lagi, Galatia dalam Efesus 2 nomor 15, hukum Taurat dibatalkan bagi Kristen. Sementara secara sejarah mencatat Kristen itu nggak pernah hidup di bawah hukum Taurat. Kalian membatalkan sesuatu yang tak pernah kalian miliki. Kalian menolak sesuatu dan mengharamkan sesuatu yang tak pernah ada pada diri kalian. Kan aneh di situ. Kasih satu sejarahnya, fakta sejarahnya. Di mana orang Kristen pernah hidup di bawah hukum Taurat? Nggak pernah. Ulangan 4 nomor 44, Ulangan 33 nomor 4. Jelas di dalam Ulangan 4 nomor 44 apa dikatakan di situ? Hukum Taurat dengan segala ketentuannya diturunkan Tuhannya Musa untuk Musa dan Bani Israel sesaat mereka keluar dari tanah Mesir pada saat itu, dari cengkraman Firaun, sebagai petunjuk bagi mereka menuju pada tanah Kanaan. Penjelasannya dari mana? Dalam Ulangan 33 nomor 4. Lalu lucunya teman-teman Kristen, sesuatu yang tidak dia miliki dan tidak akan pernah dia miliki ditolak sama dia, bahkan dibatalkan olehnya. Coba berpikir dulu di situ yang terakhir, ya, yang terakhir. Kasihilah sesamamu manusia. Di situ dikatakan kasihilah sesamamu manusia. Kembali lagi, kalian tidak memiliki batasan untuk mengasihi sesama manusia. Di mana hukum batasannya? Sampai apa batasan-batasan ketika kalian mengasihi manusia? Adakah batasannya? Nggak ada. Makanya berpegang pada hukum ini, teman-teman di Jerman, gereja di Jerman mengawini laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Karena angan-angan Kristen itu tidak memiliki batasan bagaimana mengasihi sesama manusia. Lalu bapak-bapak gereja, pendeta-pendeta di barat sana mengeksplor kata ini sehingga dia memuaskan hawa nafsu dari LG Tungki. Kan kasih sesama manusia. Wajar kalau seorang laki-laki mengasihi laki-laki, perempuan mengasihi sama perempuan, dikawini laki-laki sama laki-laki.
Bahkan ketika mengasihi manusia, manusia memiliki kasih dalam dirinya yang tidak memiliki batas, dibolehkan manusia kawin sama babi. Berantakan enggak? Berantakan hidup kalian. Kau bodong, asal ngawur kau itu Faruk. Tapi kalian tidak pernah mendedikasikan waktu kalian, menyiapkan waktu kalian untuk mengkaji dan memikirkan ini. Kalian terlalu terfokus kepada yang penting Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mati menebus dosa. Silakan Kau itu ditanggapi. cari duit, Raja itu kau. Koi, Kau silakan. jadi apologet supaya cari duit kau itu. Kenapa Asu. si Herman? Terima kasih saudara Faruk. Banyak pertanyaannya yang diarahkan tadi saya. Coba saya Banyak. satu-satu dulu ya. Pertama yang saya ingat dulu ya, apa yang disampaikan oleh Pak Faruk bahwa hukum Taurat itu kan ada 3 di situ. Yang dibatalkan itu adalah hukum selain moral, hukum sosial, hukum beribadah dibatalkan. Artinya untuk menerima keselamatan tidak harus menjadi jauh. Jadi hukum moral itu tetap berlaku, yaitu yang ada di Kitab Keluaran 1 sampai 10. Itu saya kira sudah clear. Di situ berartinya bahwa hukum Taurat itu masih berlaku sampai sekarang. Dan buktinya adalah tulisan itu masih ada dalam kitab Perjanjian Lama. Saya kira itu clear, tidak usah itu nggak isu lagi lah seperti itu ya. Kemudian juga soal tadi Ibu Nora sampaikan soal masalah roti dan anjing gitu ya. Coba saya sedikit bernarasi ya. Jadi di kitab Matius ya, di kitab Matius itu memang ada orang Kanaan di situ datang kepada Yesus melalui murid. Ini orang Kanaan, anaknya sakit, kerasukan setan dan sangat menderita di situ. Jadi Yesus itu memang membuat suatu analogi ya. Jadi begini, makanya Yesus menjawab begini, aku diutus untuk bangsa Israel, dia bilang. Ini sebenarnya untuk menguji orang Israel, karena orang Israel itu merendahkan umat di luar bangsa Israel, seperti anjing gitu ya. Nah, kita nggak usah berpolemik dulu, anjing dalam artinya ini anjing seperti apa ya, jangan dulu lah seperti itu. Kita ambil harfiahnya, berarti itu adalah anjing, hewan gitu ya. Nah, Yesus itu sedang menguji iman daripada orang-orang Yahudi ini. Konteksnya adalah pada akhirnya nanti anak itu disembuhkan. Jadi Yesus mengatakan begini, bahwa dia keselamatan itu yang tadinya diutus untuk bangsa Israel ya, untuk bangsa Israel, bahwa Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti milik anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kemudian iman perempuan itu menjawab, ternyata anjing itu memakan remah-remahnya. Artinya anjing itu memakan roti itu walaupun remah-remahnya. Itulah orang di luar, orang yang di luar bangsa Israel. Maka Yesus menduplik, karena besar imanmu bahwa aku juga datang untuk menyelamatkan orang-orang yang di luar bangsa Israel, maka anaknya sembuh dari kerasukan setan. Itu konteksnya di situ, gitu ya. Itu sudah terjawab tadi. Kemudian tadi juga ada disampaikan oleh Pak Faruk bahwa kasih itu tidak ada ukurannya. Memang kasih itu universal, tapi memang problematiknya memang kalau kita tafsirkan ke dalam kondisi saat ini, memang seperti misalnya Amerika gitu ya. Apakah ada kasih? Memang kalau kita bilang harusnya kasih itu, kalau misalnya Amerika tidak melakukan kasih, maka dia akan berperang terus. Jadi ini akan sedikit relativitas ya. Tetapi konteks hukum kasih itu adalah hukum yang bersifat universal. Dan saya kira juga konteks hukum kasih tidak perlulah diklaim hanya milik daripada kekristenan. Di luar kekristenan pun ada kasih juga sebenarnya. Jadi kita harus fair juga di situ. Itu dulu Pak Faruk, biar kita gantian dulu bicaranya. Silakan. Tadi belum dinotis Bang. Tadi belum dinotis bahwa ajaran kasih itu bukan hayalan, itu yang perlu ditegaskan lagi. Jadi dalam kekristenan ajaran kasih itu bukan omdo. Ya, nanti kita tanggapi, saya tanggapin juga itu tentang kasih itu tadi. Oke, tadi Bang Raja Koi ini menyampaikan tak semua hukum dari Taurat itu dibatalkan. Yang dibatalkan itu adalah hukum ini dan itu, kan gitu. Yang menjadi pertanyaan kami, Bang Raja Koi, di mana tertulis batasan-batasan pembatalan hukum Taurat tadi, tertulis di mana? Di mana tertulis angan-angan Anda tadi? Maaf ya, saya katakan angan-angan karena Anda menyampaikan tanpa data.
Tapi ketika Anda berpegang kepada Efesus 2 nomor 15, isinya simak ya. Dengan matinya dia sebagai manusia telah membatalkan Taurat dengan segala ketentuannya. Di situ ada diksi segala ketentuannya. Tidak ada pembeda-pembedaan dan juga batasan-batasan di situ. Anda silakan baca di dalam Efesus 2:15 itu, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Tapi karena kalian merasa terpojokkan ketika kalian hidup tidak memiliki hukum dan aturan, kalian menghadirkan angan-angan. Apa angan-angan Kristen? Oh, yang dibatalkan itu hukum sosial. Yang dibatalkan itu hukum ini, hukum itu. Maaf, itu hanya sebatas angan-angan kalian saja, hayalan kalian saja. Tapi pada kenyataannya hukum Taurat dan segala ketentuannya itu telah dibatalkan oleh Paulus. Yang kedua, dalil yang lebih kuat lagi yang kedua, kalian tidak dibenarkan ketika kalian hidup di bawah hukum Taurat. Datanya di mana, Faru? Galatia 2 nomor 16. Nggak dibenarkan kalian. Kalau koridor hukum Taurat, ini koridor hukum Taurat, ya, melarang kalian untuk membunuh, kalian jangan benarkan Taurat. Ketika Taurat mengatakan jangan membunuh, jangan dibenarkan. Maka kalian harus membunuh. Ketika hukum Taurat mengatakan jangan berzina, jangan benarkan ini Taurat mengatakan jangan berzina. Karena kalian dinyatakan tidak benar ketika kalian berada di hukum Taurat, maka kalian harus berzina. Gitu. Bahkan kalau kalian merasa ada kebenaran, setitik pun kebenaran dari hukum Taurat itu tadi, ya, maka sia-sialah kematian Kristus atas kalian. Di mana datanya, Faru? Galatia 2 nomor 21. Bahkan kalau kalian katakan ada kebenaran dan juga kebaikan dari hukum Taurat itu, kalian hidup di luar kasih karunia. Galatia 5 nomor 4. Hukum Taurat itu adalah sampah. Bagaimana bisa kalian lagi mengais-ngais dengan hukum Taurat? Terus Anda berkata tentang hukum kasih. Aduh. Baca gak di dalam 1 Samuel 15 nomor 3 Raja Koi? Bunuhlah. Ini kita baca ya. Jangan ada belas kasihan padanya. Inikah kasih? Nih, 1 Samuel 15:3. Nih, kalau di dalam perjanjian baru kalian katakan kasih, berarti Tuhan kalian telah bertobat dari perjanjian lama. Jadi pergilah sekarang. 1 Samuel 15 nomor 3. Teman-teman di bawah ya, jangan nanti dikira kita ini framing teman-teman ya. Kita full data. Seorang debater tidak boleh berbicara tanpa data, nggak boleh. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan padanya. Ini adalah perkataan yang gak pernah dikatakan bahkan iblis. Iblis gak pernah berkata kepada Tuhan, aku tidak akan pernah memiliki belas kasihan untuk menguji manusia. Gak ada. Tapi diksi ini dikatakan oleh sekelas Tuhan kalian. Janganlah ada belas kasihan padanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu. Bahkan belas kasihan itu pun tak boleh diberikan kepada lembu, domba, unta maupun keledai. Kan mengerikan sekali. Lalu kalian katakan, oh dalam perjanjian baru Tuhan kami itu mengajarkan kasih. Oh tidak. Matius 10 nomor 34 sampai 36. Apa kata Yesus di situ? Jangan kamu menyangka aku datang ke dunia ini membawa damai. Aku datang ke dunia ini tidak bawa damai, kata Yesus, melainkan pedang. Lalu kalian katakan itu perumpamaan. Oke, kalau kalian mengatakan perumpamaan, sosok yang memberikan ajaran kasih bagaimana mengumpamakan pedang sebagai ajaran kasihnya? Maka
Makanya saya bilang sama teman-teman Kristen, ketika kalian ditanya, lalu kalian memberikan jawaban, tolong berikanlah jawaban dari narasi kalian itu berdasarkan data, bukan hanya hayalan saja. Semua hanya sebatas hayalan. Kalian menghayal kalau kalian ini ajaran kasih, tapi pada realitasnya kalian itu sedang dibodohi. Jai bro, diberkatilah bangku Bang Lotus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Raja Koi atau si Bro Admin mau menanggapi, silakan. Silakan buat nih. Iya, ini Ya Bro Admin silakan, tolong dibantu Raja Koi-nya, sepertinya dia kehabisan argumentasi itu, silakan. cek. Itu Faruk Cek, kenapa ngelek-ngelek? Belum cair kali. Oh ya, ngelek ya? Oh, tadi Ada sinyal, ngeleknya. pantesan. Tadi sempat Oh bisa jadi toh, mungkin itu karena WL ku itu belum diisi toh, WL ku. Bang Lotus! Oh, Bang Lotus! Makanya ngelek kan. Bang Lotus! WL-nya belum Kalau WL ku itu diisi, ya insya Allah nggak ngelek itu. Bang Lotus, ngeri kali WL-nya Bang Lotus. Ngeri itu loh. Tapi jangan bilang-bilang Bang Lotus itu ya, jangan bilang-bilang abangku ya, jangan bilang-bilang ya. Ya, lanjut, silakan Bro Admin. Astagfirullahaladzim. Lanjut tadi soal ayat yang dibahas ya di Matius 5:17, jangan kamu menyangka, itu kan di dalam Matius 5:17 Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Tetapi yang jadi masalah di dalam Efesus yang tadi Bang Faruk bawa, Efesus 2:15, Paulus mengatakan dengan matinya ia membatalkan hukum Taurat dengan segala Ya. perintah dan ketentuannya. Nah, dari sudut pandang Bang Faruk dan teman-teman Islam rata-rata mengatakan berarti Taurat tidak berlaku, sementara dari pandangan Kristen itu punya persepsi yang berbeda. Di situ ada konteks, karena di ayat sebelumnya itu berbicara tentang sunat dan peraturan keyahudian yang memisahkan antara bangsa Yahudi dengan non-Yahudi, bangsa Israel dengan non-Israel. Lah, yang sedang dihapus atau ditiadakan adalah batasan pemisah ini, bukan hukum moralnya. Itu juga di Kolose kan juga sudah diterangkan ya, bahwa karena itu janganlah kamu biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan, minuman, hari raya, atau bulan-bulan baru, bulan baru dan Sabat. Jadi hukum seremonialnya yang ditiadakan, di mana di dalam Taurat itu menjadi ukuran keselamatan itu harus patuh sepenuhnya kepada Taurat. Sementara di dalam hukum yang diberikan oleh Kristus yang baru itu oleh iman. Jadi di situ letak penghapusannya, tetapi bukan menghapus hukum moral di dalam 10 perintah Taurat itu yang sudah diberikan di awal kemudian hilang semua, ya enggak. Hukum moralnya tetap ada sebagai dasar kasih. Kan Yesus juga bilang, di dalam kedua hukum ini terletak seluruh kepenuhan hukum Taurat, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Yang di bagian akhirnya Yesus sudah memberikan penegasan lagi bahwa mengasihi harus seperti Tuhan mengasihi kita, sama seperti aku mengasihi kamu. Kasih yang sempurna harus seperti itu. Dan yang tadi saya stage, kalau dikatakan itu hayalan, ya mohon maaf, kita itu bukan hayalan. Ajaran kasih yang Yesus berikan itu bukan omong doang, tapi dia membuktikan sendiri, dia juga menghidupinya Taurat sendiri. ini diberlakukan untuk siapa sebenarnya? Saya bingung. Untuk Kristen atau Hukum untuk Taurat Israel? mula-mula itu ya untuk Israel dulu toh. Jadi Hukum baru Taurat ditujukan untuk kepada Israel. Kristen. Enggak, Kristen Nah, itu dia perjanjian sebelum baru. sebelum ke situ ada hal yang lebih penting lagi yang kita kaji sebenarnya buat Bro Admin. Oke, Ya. silakan. Itu jawabannya. Efesus 2 nomor 15 sampai detik ini kalian gagal menunjukkan ketentuan-ketentuan batasan-batasan ya dari pembatalan hukum Taurat tadi, tidak ada datanya gitu loh. Nanti kita kaji apakah Paulus ini salah atau dibenarkan gitu loh. Sebelum kita mengarah kepada pembatalan hukum Taurat tadi, coba kita berpegang kepada Ulangan 4 nomor 44. Dalam Ulangan 4 nomor 44 itu jelas dikatakan hukum Taurat ini
diturunkan oleh Tuhan kepada Musa untuk Bani Israel setelah mereka lepas dari cengkraman Firaun di Mesir. Hukum Taurat ini bukan buatan Musa loh, bukan buatan Bani Israel loh, bukan temuan Musa di balik-balik batu ataupun di balik-balik karang, bukan, tapi yang diturunkan kepada Musa untuk Bani Israel. Lalu yang jadi pertanyaan, apa kapasitasnya Paulus hingga dia berani membatalkan meskipun satu iota dari hukum Taurat itu? Sementara Yesus mengatakan dalam Matius 5:17, sebelum langit dan bumi ini hancur, satu iota pun dari hukum Taurat tidak dibatalkan. Oke, saya coba ikuti apa pemikiran kalian gitu loh, pendapat kalian. Ada pembatalannya untuk hukum sosial, untuk hukum ini. Oke. Saya beri ada keringanan lagi. Satu iota. Kita anggap satu iota saja yang dibatalkan oleh Paulus. Apa kata kapasitasnya Paulus ini? Membatalkan hukum yang diturunkan oleh Tuhan. Tuhan lo yang menurunkan lo, Paulus yang membatalkan. Yesus mengatakan sebelum langit dan bumi ini hancur, satu iota pun tidak dibatalkan. Malahan seluruhnya dibatalkan oleh Paulus. Silakan Bro Admin, apa kapasitas yang dimiliki oleh Paulus jika disandingkan dengan Tuhan yang telah mengutus Musa? Silakan. Sehingga dia berani membatalkan. Enggak, satu iota saja hukum Taurat. Ingat ya, bumi dan langit belum hancur, tapi Paulus sudah membatalkan. Kita anggap satu iota dari hukum Taurat telah dibatalkan oleh Paulus. Sementara bumi dan langit belum hancur. Apa kapasitas yang dimiliki Paulus? Waduh, kapasitas ya. Dia kan rasul yang dipilih ya. Jadi kalau kita berarti lebih hebat rasulnya. Lebih hebat rasulnya daripada Tuhan yang Musa ya. Soal kapasitas atau otoritas dia kita yang anggap saja nih Bang Ben, kita anggap aja rasul bener nih. Kita anggap dia itu dia. Rasul, kapasitasnya Paulus ini rasul. Berarti lebih hebat rasul ya daripada Tuhan yang Musa ya. enggak kan. Berarti bisa dong orang Bani Israel menganggap Musa lebih hebat daripada Tuhannya. Bukan begitu. Dalam hal memberi pengertian, kan dia punya otoritas mengartikan apa yang Yesus maksud, misalnya tidak menghilangkan satu iota. Karena Paulus juga di ayat yang lain menegaskan bahwa Taurat itu kudus juga, ada ayat yang lain juga berkata demikian. Bentar, Bro Admin, dia menafsirkan, saya tanya, ketika Yesus bilang tidak satu iota pun akan hilang dengan diksi batal, diksi menggenapi dengan diksi membatalkan, itu sama nggak definisinya? Saya tanya. Ya kalau katanya beda, artinya juga beda. Nah, kenapa terus Anda bilang bahwasanya dia membatalkan itu artinya menggenapi? Dari mana? Ya kan Paulus bilang kasih adalah kegenapan Taurat. Prinsip moralnya tetap sama, tapi wujudnya sekarang hidup oleh roh, Iya, bukan oleh tanya, hukum gitu loh. Kan Yesus bilang menggenapi, Paulus bilang membatalkan. Bagaimana mungkin Anda bilang dia punya legitimasi dan otoritas untuk menafsirkan perkataan Yesus? Perkataan Yesus itu menggenapi, sedangkan statement Paulus membatalkan. Sejak kapan diksi menggenapi itu sama dengan diksi membatalkan? Nah gini Bang, di ayat yang tadi dikatakan membatalkan, betul. Menurut orang Kristen yang dibatalkan adalah hukum selain hukum moralnya. Satu sementara iota pun di ayat Roma, udah kasih keringanan, satu iota aja dah. Iya, sementara di ayat Roma 13:10 Paulus menulis kasih adalah kegenapan Taurat. Bagaimana mungkin di satu buku yang sama Paulus mengatakan membatalkan, di ayat yang lain mengatakan kegenapan? Apakah Paulus ini orang yang bodoh menuliskan dua hal yang kontradiksi? Bang Nah, makanya apakah itu yang Paulus saya tanya. penulis yang bodoh sampai menulis yang kontradiksi, atau pembacanya yang belum mengerti gitu loh? Penulisnya. Bro Admin, ini yang jadi pertanyaan Bro Admin. Ketika dikatakan menggenapi, terus di ayat lain dikatakan membatalkan, sejak kapan diksi menggenapi itu definisinya sama dengan diksi membatalkan? Sejak kapan? Enggak, saya bilang tidak sama Bang. Nah Tidak iya, sama bertentangan nggak diksi diksinya. menggenapi dengan diksi membatalkan, saya tanya. Iya itu berbeda. Nah memang Nah, iya, saling bertentangan, berbeda makanya dan di saling dalam bertentangan hal nggak? ini itu bertentangan. Makanya kalau menyimpulkan Ini Paulus udah saling membatalkan bertentangan. seluruh Lanjut Bang Taurat, Faruk. itu nggak bisa Iya, kalau menyimpulkan kembali Paulus ke pertanyaanku tadi, Bro Admin, ya. Apa kapasitasnya Paulus
hingga dia berani membatalkan meski satu iota dari hukum Taurat, sementara Pak Yesus memberikan petunjuk sebelum langit dan bumi ini hancur, ya satu iota dari hukum Taurat pun tidak akan dibatalkan. Apa kapasitas yang dimiliki Paulus? Silakan. Ya, pertama kalau bicara otoritas sama kapasitasnya, dia sebagai rasul pilihan. Oke, cukup. Dan Cukup. tujuannya, sebentar. Cukup, bro. Cukup. Ada tujuan. Cukup. Saya tidak tanya tujuannya. Cukup. Berarti di dalam pemahaman angan-angan Kristen, seorang rasul boleh membatalkan hukum Tuhan. Selesai. Bukan membatal Maka mengajarkan, tak Pak. pantas diterima oleh akal sehat. Udah selesai. Bukan, sebentar. Itu Mengajarkan. angan-angan Gini. kalian udah. Bentar, sebentar, Bro Admin. Sebentar. Kalau dilanjutkan pun, ditanggapin pun nanti, kami ikut gila. Itu ikut gila. Seorang rasul boleh membatalkan hukum yang telah ditetapkan Tuhan. Hebat sekali. Bahkan ternyata Ya, itu Paulus dulu, lebih hebat daripada Yesus, lebih hebat daripada Musa, lebih hebat dari seluruh para nabi, termasuk juga Abraham yang menjadi bapak para nabi, bahkan lebih hebat dari Tuhan yang telah menciptakan alam semesta bagi pandangan iman Kristen. Makanya syarat jadi Kristen itu harus longor permanen. Itu deh garis besarnya ya. Syarat jadi oteng harus longor permanen. Karena apa? Jangan di-framing, Harus Om. percaya. Tunggu dulu bro, sikit lagi bro. Kenapa syarat jadi oteng harus longor permanen? Karena harus percaya. Rasul boleh membatalkan hukum Tuhan. Itu. Ya silakan bro Amin. Disampaikan angan-angan dan hayalannya yang lainnya silakan. Ya, pertama gini ini. Dari tujuan penulisan itu di dalam surat Efesus itu ada dua orang yang dua kelompok ya, orang Yahudi sama bangsa non Yahudi. Tujuannya Paulus itu menyatukan kedua kelompok itu. Tembok pemisahnya itu aturan-aturan sama upacara itu, hukum upacara ritual, misalnya wajib sunat, korban binatang, terus makanan, aturan makanan hari raya, itu tembok pemisah antara orang Yahudi dan non Yahudi. Melalui surat itu Paulus ingin menegaskan bahwa Yesus dengan matinya Kristus itu menyatukan kedua kelompok ini. Jadi jalan keselamatan itu bukan melalui hukum upacara ritual tadi, tetapi melalui iman kepada Kristus. Jadi yang dihilangkan adalah batasan-batasan pemisah, bukan hukum moralnya. Hukum moral kan berlaku untuk semua orang. Begitu, Bang. Oke, berarti ya cek. Oke, berarti dengan kata lain, ketika Anda menyampaikan tujuan dari Paulus membatalkan hukum Taurat itu adalah ini dan itu, Anda mau menyampaikan kepada kami ternyata sia-sialah kedatangan dan kematian Yesus dalam iman kalian di kayu salib, sia-sia. Karena apa sia-sia? Tunggu dulu Bu Amin, gantian lah. Ya, tapi jangan di framing dong. Bukan framing loh, sabar dulu. Kenapa sia-sia Faruk? Ternyata Yesus tak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Paulus. Tak mampu dia melakukan sesuatu yang apa dilakukan oleh Paulus. Apa itu? Membatalkan bahagian-bahagian dari Taurat demi kepentingan bersama. Gak mampu dia. Makanya rubah arti kata Kristen itu bukan lagi pengikut Kristus, tapi pengikut dari Paulus. Ya, dapat dua fakta kita ya. Fakta yang pertama, Paulus lebih hebat dari Tuhannya Musa. Fakta yang kedua, ternyata Paulus lebih hebat daripada Yesus karena Yesus tak mampu melakukan apa yang telah dilakukan oleh Paulus. Itulah dia. Silakan, ada lagi mau ditambahkan angan-angan dan hayalannya Bro Admin, silakan. Ya, gini, itu bukan angan-angan. Ketika Paulus menyatukan orang Yahudi dan non-Yahudi bukan angan-angan. Karena di Matius sendiri, Yesus juga kan bilang, aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat duduk makan bersama dengan anak Abraham, Ishak, Yakub dalam kerajaan surga. Jadi bukan angan-angan. Paulus memang punya sumber pengajarannya. Berarti Dan juga di Matius yang sama, karena itu pergilah jadikanlah seluruh bangsa. Berarti kan itu semua, nanti saya bukan bantah hanya itu. Yahudi saja.
bukan seluruh, nanti saya bantah itu. Ini aja, berarti kan dengan alasan mendamaikan antara Bani Israel dengan Goyim atau non Bani Israel, berarti boleh membatalkan hukum Tuhan. Benar dikatakan Bang Farouk, hebat kali dia. Iya, iya. Dengan alasan seperti itu hukum Tuhan bisa Penggenapannya adalah dibatalkan. Kristus. Gimana? Iya, iya. Pemisahnya itu sudah dibatalkan, digenapkan dengan Kristus. Digenapkan Betul, atau betul, dibatalkan? betul. Sesuai tujuannya. Ya kan, Nah, saya sama tanya, digenapkan atau dibatalkan dibatalkan? ini kan sudah tidak berlaku. Sejak kapan digenapkan itu dibatalkan? Matthew 5:17 sampai 19 itu digenapi bukan dibatalkan. Sejak kapan diksi Iya, digenapi digenapi. itu definisinya sama dengan dibatalkan? Aneh Digenapi dong. itu artinya sudah tidak digunakan lagi, sudah pakai hukum Loh, yang baru. salah, digenapi kok tidak digunakan lagi. Digenapi itu akhirnya dijadikan genap atau lengkap, bukan tidak digunakan. Mana ada definisi digenapi tidak digunakan? Lah, ya iya, Dari mana memang ini sudah tidak definisinya? Hah? Masa definisi digenapi artinya tidak digunakan? Ya Aneh. kan sudah selesai, sudah genap, sudah selesai. Digenapi, saya menggenapi uangnya Bang Farouk yang tadinya 900.000, saya genapi jadi 1 juta. Berarti Bang Farouk nggak gunakan uang itu lagi? Gunakan. Iya, nggak ada definisi digenapi sama dengan dibatalkan. Nggak ada definisi digenapi sama dengan tidak digunakan. Ini dapat definisi dari mana? Benar kata Bang Farouk, ternyata legitimasi yang dimiliki oleh Paulus itu lebih tinggi daripada para nabi Musa. Bahkan lebih tinggi daripada Tuhan legitimasinya. Hebat ini. Makanya dia bilang, akulah bapakmu. Lanjut Bang Farouk. Tapi gini, Ya, gini. tapi si bro adminnya sudah menyampaikan diksi sebagaimana diksi yang pernah dikatakan Yesus dalam Yohanes 19:30. Gak dengar tadi Bang Ben? Sudah selesai katanya. Jadi jangan berdebat lagi si bro admin ya, udah selesai kan. Karena sesaat setelah Yesus berkata begitu, meninggal dunia lah dia. Kan gitu bro admin kan? Sudah selesai, gitu kan? Iya. Coba kita berpindah dulu ya ke Raja Koi ya. Dia dari tadi nggak mau ngomong, mungkin ada yang mau sampaikan juga sama Raja Koi-nya. Gantian dulu bro adminnya. Silakan Bang Raja Koi. Jangan tolong ya, jangan digunakan lagi narasi Yesus mengatakan sudah selesai yang tertulis dalam Yohanes 19:30 ya. Jangan. Oke. Ya, diksi apakah menggenapi itu sama atau tidak sama dengan membatalkan ya. Jadi saya coba sampaikan kepada teman-teman bahwa Yesus dengan menggenapi juga membatalkan sebagian hukum Taurat. Jadi Paulus memperluas itu apa itu pembatalan hukum Taurat. Tetapi ada Kasih datanya dulu Bang, kasih datanya. Ya, misalnya Yesus berkata di Matius 5, dia katakan begini. Yesus berkata, kamu telah mendengar, jangan membunuh. Itu dia sampaikan kepada orang Yahudi, ya. Tetapi siapa yang membunuh harus dibunuh. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang marah kepada orang lain pun harus dihukum. Itu artinya di Yesus dalam arti memodifikasi sebuah aturan itu. Itu sebenarnya adalah kalau di dalam perundang-undangan membatalkan yang lama dan membuat yang baru. Itu juga bagian dari arti pembatalan. Dan Paulus memperluas kata pembatalan tadi seperti misalnya hukum tentang acara sipil, makan, kemudian apapun itu, makan minum, acara sunat atau apapun itu. Begitu, saudara. Dan Yesus berdebat dengan orang Farisi soal hukum Taurat. Jadi memang betul kata Yesus bahwa dia menggenapi itu juga maksudnya dalam diksi itulah membatalkan apa-apa yang memang tidak ada di dalam hukum Taurat supaya penggenapan tadi adalah menerima Yesus sebagai Mesiasnya, pengampunan dosa. Begitu. Bang, saya tanggapi ya, Bang. Ketika dia bilang tidak satu iota pun akan hilang, itu artinya ada yang hilang atau tidak, Bang? Ada yang dibatalkan nggak, Bang? Dimodifikasi itu makanya itu ditafsir. Iya, kan ada yang dibatalkan, dimodifikasikan berarti ada yang dibatalkan, ada yang dihilangkan. Sedangkan dia bilang tidak satu iota pun ada yang hilang. Itu artinya ada yang dihilangkan nggak, Bang? Kalau undang-undang kita yang pertama dicabut kemudian di copy paste tapi dimodifikasi, itu membatalkan nggak yang pertama?
Oh, batal. Batal. Undang-undang Batal. batal. Seperti nasi mansuh gitu loh. Bentar, Seperti nasi bentar, mansuh. sabar. Jadi undang-undang yang lama itu akan dibatalkan oleh undang-undang yang baru. Pasti batal ketika undang-undang baru berlaku, undang-undang lama itu batal. Makanya ketika Betul, Anda mengatakan tidak, tapi kan isinya sabar. kan dimodifikasi. Coba, iya, makanya itu namanya dibatalkan. Makanya saya ajak Anda berpikir logis dan waras ketika di situ dia mengatakan tidak satu iota pun dihilangkan. Berarti ada yang dibatalkan nggak, Bang? Dibatalkan dan diperbarui, dimodifikasi. Loh, Itu tidak pembatalan satu namanya. iota pun yang Pembatalan. bisa dihilangkan. Coba dipakai nalarnya. Jadi kita Ayo. berbeda tafsiran, saudara. Memang Loh, apa itulah yang mau ditafsir? Orang clear kok tidak ada satu iota pun yang bisa dihilangkan, kok masih ditafsir? Apa yang mau ditafsir? Gini. Ini ibaratnya dua rel ini dekatan, tapi nggak singgungan dia, karena memang beda cara terminologinya, diksinya, kemudian tafsirnya memang berbeda. Saya tanya abang, Sudut-sudut yang namanya problematika di situ. konteks. Saya tanya abang, jawab jujur dulu. Yang namanya konteks itu bisa nggak lari dari teks? Bisa? Gimana? Kalau di teks dikatakan sendal berwarna biru, bisa nggak konteksnya berubah jadi kaos berwarna hijau? Begini, itu kan Loh, kok itu kan begini? kita tidak bicara Ini soal saya, masalah saya, sifat, saya sifat ajak Anda yang berpikir berbeda waras itu. gitu loh. Yang namanya konteks itu tidak pernah bisa lari dari teks. Ketika di teksnya mengatakan sendal berwarna hijau, tidak mungkin konteksnya berubah menjadi mobil berwarna merah. Tak mungkin. Bukan warna, Bang. Misalnya nih Ya, serigala ini berbulu contoh, domba. ini Kalau contoh. saya bikin Saya kasih kata sifat analogi. besar, kalau saya bikin kata sifat besar, kan itu kan jadi relatif Sabar, kan. sabar. Saya belum selesai. Sabar. Kalau warna itu kan Ketika sesuatu di yang teksnya permanen. mengatakan, sabar. Ketika di teksnya mengatakan tidak satu iota pun bisa dihilangkan, artinya tidak ada satupun yang bisa dihilangkan atau dibatalkan. Gimana ceritanya ketika teksnya mengatakan tidak ada satu iota pun yang bisa dihilangkan, kok tiba-tiba ada yang dibatalkan, ada yang dihilangkan? Ini nalarnya dari mana? Di sini Coba lah yang dipakai. dengan gitu ya. Misalnya begini saudaraku ya, misalnya ada kalimat gimana? ini, saya cinta Indonesia. Saya Terus? cinta Indonesia. Tiga kata ini, tiga kata. Kemudian saya terus? katakan, saya cinta Indonesia karena saya memang orang Indonesia. Terus Artinya saya membatalkan yang pertama, tapi dibikin lagi premis yang kedua. dari mana membatalkan? tidak Saya cinta membatalkan, Indonesia saya cinta karena orang Indonesia, Indonesia. masih tertulis Di situ dia. saya cintanya Indonesia. Tidak dibatalkan cinta Indonesianya. Anda ini sekolah di mana sih? Yesus Saya juga di cinta dalam Indonesia karena di dalam saya baptis orang itu Indonesia. begitu. Masih nggak cinta Indonesianya? Saya tanya. Masih. Dibatal nggak cinta Indonesianya? Ya masih. Masih Gimana malah cinta Indonesianya makin. dibatalkan? Gimana Itu Anda ini sama itu sekolahnya? premisnya dengan pernyataan Yesus di Matius 5. Sama itu. Sama. Apanya yang sama? Kan Menurut- Yesus menurut mengatakan, Bang. kamu telah mendengar, jangan membunuh. Dan Hmm. siapa yang membunuh akan dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, selain premis yang pertama berlaku, maka premis berdua saya genapkan, saya sempurnakan, saya modifikasi. Siapa yang marah terhadap saudaranya harus dihukum juga. Artinya, ini ada satu kalimat yang utuh yang lebih panjang. Itu pernyataan Yesus di situ. Itu Oke, maksudnya. saya ikuti analogi Anda. Premis pertama, saya cinta Indonesia. Berarti cinta Indonesia kan? Ya. Premis yang kedua, saya cinta Indonesia karena orang Indonesia. Berarti sama Ya. nggak premis pertama dengan kedua, sama-sama cinta Indonesia? Sama. Sama. Memang sama, Karena tapi sama kan aja kan logika. beda. Di mana bedanya? Disitulah perbedaan tafsiran kita. Nggak pakai nafsir. Saya kan tadi bilang, yang namanya konteks itu tidak lari dari teks. Ketika Anda bawa analogi teksnya saya cinta Indonesia, konteksnya cinta Indonesia. Ketika Anda bawa premis kedua di teksnya mengatakan saya cinta Indonesia karena saya orang Karena Indonesia, orang Indonesia tetap konteksnya sama. saya cinta Indonesia, tidak berubah. Coba dibuka aja Gimana Matius ya? 5. Matius 5 nomor 21. Sama itu. Substansinya sama. Bang Sama Koi, itu. Bang Koi, Ya. inilah makanya ya, Kristen ya katanya pemenang Nobel. Sepintar-pintarnya Kristen, tapi kalau soal menyangkut soal agama, S3, S4, pemenang Nobel pun akan menjadi botol.
Ya kayak gini, maaf Bang Boy, maaf. Anda mempertahankan argumen Anda sebenarnya itu sudah berlawanan dengan isi hatimu. Memang yang dikatakan Bang Ben itu betul. Tetapi karena image yang mau dipertahankan ini, jadi akhirnya Anda menunjukkan kebotolan Anda. Ya nggak apa-apa, itu kan masing-masing Ya, punya. bukan, saya bukan mau menyerang pribadi ya. Lihat, tempat duduk Itu yang nyerang Anda pribadi, Bu Nora. duduki, latar belakang background Anda itu lebih indah, lebih terhormat daripada tempat duduk yang diduduki oleh Ito Faruk yang hanya sekelas seorang satpam. Tetapi kalau soal akal, analogi, lebih tinggi, lebih cerdas seorang satpam daripada Anda yang duduk di atas kursi di dalam sebuah kantor. Satpam itu juga profesi mulia menghasilkan uang. Bukan itu, bukan. Ini ceritanya begini, ya. Anda memiliki mungkin sebuah gelar S1, S2, S3, S kampret, S tontong, saya nggak tahu. Tetapi ketika menyangkut keagamaan, ya, memang jatuh akal Anda hanya mempertahankan image. Kalau Anda menunjukkan betul seperti ini, Anda akan dikatakan botol, padahal sebenarnya tidak. Ada beberapa Kristen memang mengakui kebenarannya. Bahkan ada beberapa Kristen yang tidak menyembah Yesus, yang tidak memakai tulisan-tulisan Paulus. Apakah kami mengatakan dia botol? Bagi Kristen, orang itu adalah bidat. Tapi bagi kami, orang yang seperti itu adalah orang yang cerdas. Kemarin saya naik ke Kemal mereka, saya katakan, saya akuin kamu saudara Kristen juga, saya bilang. Apapun ajaran dan doktrinmu. Tapi mereka tidak mengakui saya saudara Kristen. Tapi itu pun saya terima loh. Saya terima ketika Anda tidak menerima saya saudara Kristen. Nggak masalah. Maksud saya begini, Bang. Ketika Anda bertemu dengan ketika Anda bertemu dengan Kristen yang tidak menyembah Yesus dan tidak memakai surat-surat Paulus, apakah orang Kristen menerima? Pasti dikatakan kamu bukan Kristen. Sementara arti Kristen adalah pengikut Kristus. Yang dimana arti kata pengikut dengan penyembah itu berbeda. Saya mengikuti Bang Faru bukan berarti saya menyembah. Kan begitu. Tetapi kalau ada Kristen yang mengatakan saya Kristen, saya tidak menyembah Yesus, oh kamu bukan Kristen. Karena Kristen itu adalah yang mengakui Yesus Tuhan. Sementara kalau ditanya apa arti Kristen? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Bagaimana mungkin kamu pengikut Kristus sementara kamu sebenarnya penyembah? Bedakan penyembah, bedakan pengikut. Bedakan yang arti katanya digenapi, bedakan yang arti katanya membatalkan. Makanya kalau Bang Bro admin bilang, yang salah mana? Penulisnya atau pembacanya? Bang Bro, kita membaca sesuai apa yang tercatat di dalam kitab Anda. Yang dimana Bible Anda sudah menggunakan bahasa Indonesia. Ketika kami membacanya seperti itu, kami akan menarik suatu kesimpulan apa? Terjadinya kontradiksi. Terus kamu menyalahkan pembaca? Tidak bisa kau menyalahkan pembaca. Salahkanlah penulisnya. Kenapa bisa menuliskan ya perkataan-perkataan yang menjadi kontradiksi? Begitu ya. Di satu sisi Matius, Markus, Lukas, Yohanes menyatakan ajaran Yesus seperti ini, tetapi beda dengan ajaran Paulus. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat satu iota titik pun. Berarti apa? Kalian mau mengatakan hukum seremonial, hukum sere-serean, hukum moni-monian, satu iota titik pun tidak dibatalkan. Selagi bumi ini tidak runtuh atau tidak kiamat. Tapi apa dikatakan Paulus? Dengan matinya Kristus, hukum Taurat itu terbatalkan, ditiadakan. Bahkan hukum sunat. Sunat itu bukan hukum tradisi. Salah satu dari hukum Taurat. Mengikuti milah Ibrahim. Nah, apa kata Paulus? Yang menyunatkan dirinya, kematian Kristus itu sia-sia bagimu. Kristus itu sia-sia bagi yang menyunatkan dirinya. Sementara perjanjian kekal antara Abraham dan keturunannya kepada dengan bapaknya, Tuhannya, itu adalah perjanjian kekal. Dan dikatakan lagi, bagi yang tidak disunat itu harus dimusnahkan di antara kaumnya. Makanya saya bilang, ajaran Paulus dengan ajaran Yesus ini berbeza.
Terus kalian menyalahkan kami yang membacanya, sementara sudah tertulis secara jelas. Yang menyunatkan dirinya Kristus itu sia-sia bagimu. Yang hidup di bawah hukum Taurat tidak dibenarkan di hadapan Allah. Bahkan yang hidup di bawah hukum Taurat itu di bawah kutuk. Galatia 3 nomor 10 sampai 13. Nah ini, saya bilang kontradiksi. Jangan salahkan kami yang membacanya, salahkan penulisnya. Atau salahkan orang-orang yang sudah mengarang di dalam kitab Anda sendiri. Makanya disebut kitab kalian sebagian adalah hayalan saja. Lanjut. Saya kira nggak bijak lah menyebut kata hayalan saja dengan lafal doa apa yang di masjid, nggak bijak lah. Siapapun itu nggak perlulah sampai sejauh Saya kan itu. tidak bilang hayalah falah, nggak ada saya bilang. Karena akan berbalas-balas gitu. Karena di roomnya Mata Pisau pun saya sudah sampaikan nggak perlulah bro sampai sejauh itu. Oke. Cukuplah ya. Tapi intinya begitulah kira-kira teman-teman. Kapan-kapan saya naik lagi lah. Karena saya juga harus pergi juga ya. Terima kasih lah saya sudah diterima dengan baik di sini ya. Sehat ya. Namanya ya. Jaga lain kari kita ya. Silakan berdebat ria lah ya dan berdiskusi gitu ya. Terima kasih Pak Faruk. Oh ya, Pak Faruk saya thank you ya. Kamu pas ke panti asuhan itu saya juga sudah bantu. Ada beberapa pandangan saya bahwa panti asuhan itu ternyata mau menerima non Kristen itu satu yang perlu diapresiasi. Pak Faruk memberikan yang non Muslim di situ, itu juga satu yang perlu saya sampaikan. Jadi saya sampaikan langsung thank you, dan saya sudah sampaikan kepada teman ini sesuatu yang baik gitu. Itulah perlunya kita Muspida itu rangkul, diskusi segala macam. Jadi diskusi ini biarlah kita keras di medsos, tapi saya memang sudah melihat ada riak-riak di warung kopi, tapi oke lah, masih kita harus jaga lah ini kita ya negara kita. Ya, Itulah, karena bagi terima kasih semuanya ya. Salam. Betul Bang Raja Koi, saya tambahkan Ya. sedikit bentar ya. Silakan. Karena bagi kita gini, diskusi ini terjadi hanya sebatas di Komal ini saja. Tapi di luar dari diskusi ini, jangankan kepada teman-teman Kristen lainnya, kepada sesama polemikus Kristen pun kita masih bisa berteman selama memegang aturan satu sama lainnya. Kalau di kami yang jadi aturan harga matinya itu apa? Kalian tidak memerangi agama kami, gitu loh. Kita tetap saling tolong menolong, kita bisa saling kasih mengasihi, gitu loh. Jadi itu salah satu bukti bahwasanya tak perlu teman-teman Kristen itu mengajarkan kami tentang toleransi, gitu loh. Karena apa? Karena iman kami, ajaran kami sudah cukup sempurna mengajarkan kami bagaimana cara bertoleransi. Cuman saya menyambung lidah. Ini Bang Raja Koi, saya menyambung lidah dari adik-adik panti, dari 2 panti asuhan Kristen yang saya temui. Apa yang mereka ingin sampaikan kepada teman-teman yang di media sosial ini? Tolong diingatkan teman-teman yang buka Komal, apologet Kristen, supaya menaikkan mereka ke Komalnya, supaya mereka mencoba peruntungan mereka di Komal-Komal teman-teman Kristen. Itu permintaan mereka, itu bukan permintaan saya. Pemilik-pemilik panti asuhan itu yang bilang ke saya, tolong suarakan. Karena apa? Berkali-kali kami minta naik ke Komal-Komal Kristen, mereka berbicara tentang kasih, tapi mereka tidak bisa mengimplementasikan kasih kepada anak-anak kami. Apa salahnya kami dinaikkan 10 menit, kami nyanyikan 1-2 lagu, gitu loh. Kami coba peruntungan kami di Komal-Komal besar teman-teman Kristen, gitu loh. Apa salahnya, kata dia. Apa yang ku katakan ini bukan berdasarkan keinginanku, tapi aku melanjutkan, gitu loh, melanjutkan amanah yang disampaikan oleh 2 panti asuhan Kristen yang sudah saya datangin. Cuman kan teman-teman Kristen ini kalau saya sampaikan kayak gitu, Bang Raja Koi, mereka teriak di bawah, "Au, itu bukan urusanmu, au." Bukannya membantu gitu loh, harusnya membantu. Kalaulah kalian lihat di Komal-Komal Kristen ada yayasan panti asuhan Kristen taping, izin naik om, kami mau nyanyi. Kalian bantu, taping lagi kalian kepada hostnya, host naikkan panti asuhan ini, host naikkan panti asuhan ini, host dukung dia. Mereka itu masih makan anak-anak itu, satu hari biaya mereka itu 300 sampai 400 ribu loh untuk makannya, jajan sekolahnya,
Sampai aku juga dengar, kalian nggak punya donatur, tetap nggak punya kalanya. Terkejut aku dengarnya, berarti kalian mengurusin anak-anak ini modal nekat. Iya, bahkan yang kedua ini Bang Raja Koi, panti asuhan yang kedua yang saya datangi di Medan kemarin, ada salah satu anak dari panti asuhan itu usianya berkisar 2 atau 3 tahun, dia demam tinggi. Wallahi dia demam tinggi, matanya ini sudah putih, dia menggigil. Aku tengok di pojok dinding sana itu anak tidur atau gimana. Pemilik panti ini nggak bilang ke saya dia sakit. Saya datangin, itu kenapa? Sakit dia Pak, sakit apa? Sakit demam. Saya datangi, dia menggigil sambil menangis. Saya pegang badannya panas sekali. Kenapa nggak kau bawa berobat? Aku bilang. Nggak ada uang aku untuk bawa dia berobat Pak, kata dia. Kalaupun ada uang dari pagi tadi dong bawa ke dokter ini. Serius nggak ada uang bawa dia berobat? Kalian nggak punya BPJS? Nggak punya. Jadi anak-anak ini kalau berobat pribadi semua. Iya kata dia. Tapi waktu itu aku punya uang tinggal 100.000. Aku suarakan kepada saudara-saudara muslim, ayo berapa biaya berobatnya? 300.000. Ayo saudara-saudara muslim, bantu aku 200.000 lagi, gue bilang. Kita kasih biaya berobatnya nih. Sampai saudara muslim ada yang DM aku, Bang Faruk dari aku langsung biaya berobatannya, kata dia. Bang Faruk aku dari aku 100.000-nya, 200.000-nya, kata dia. Ya udah mereka transfer, kita kasih langsung. Nah besok bawa dia berobat, dia alhamdulillah dibawa berobat gitu loh. Cuman terkadang itu kalau Bang Raja Koi bisa masuk ke komal-komal Kristen, silakan mereka itu berdebat dan juga berpolemik di dalam komal mereka, tapi tolong sampaikan itu kepada mereka. Dalam gak usah setiap hari, seminggu 2 kali. Adik-adik kayak gitu kalau mau naik dikasihlah. Yang ketiga kemarin lagi nih, ini Pak Raja Koi ini Kristen lagi nih kelakuannya, oknum Kristen lagi. Kemarin itu pernah masuk ke komalku juga oknum Kristen, seorang perempuan yang kena kanker payudara. Ku ajak saudara-saudara muslim untuk membantu dia. Alhamdulillah bisa mendapatkan dari saudara muslim itu hampir berkisar 7 juta. Lalu ada di sebelahku tuh Kristen lagi debat kami sebenarnya, cuma karena datang orang minta tolong, break kami debatnya. Kan gitu. Apa berhenti dulu kami sejak berdebatnya, membantu dia aku. Udah si master apologet ini yang Kristen ini bilang aku udah transfer 5 juta. Rupanya dia bohong, bukan nolong lagi, dia nipu dia, coba lah. Begitu juga dengan panti asuhan yang aku datangi kedua kalinya, dia bilang udah transfer. Dia ada di komalku juga itu, aku udah transfer tuh ya 502 kali. Sampai aku ke tempat panti asuhan itu, bapak panti itu bilang ke aku, Bang nggak ada masuk loh Bang, kata dia. Apa yang nggak ada masuk? Transferan kawan abang. Ih, kan aku yang bawa tunai ini, aku bilang. Nggak ada yang transfer ke kau, bukan abang. Jadi siapa? Itu loh Kristen yang ada di komal itu juga. Kan dia katanya transfer 2 kali kan 500 ke rekening kami. Iya. Itu nggak masuk, kata dia. Aku senyum. Kenapa kok kejar aku bilang. Dia kan kawan abang. Iya, tapi dia seimanmu, sama-sama Kristen, aku bilang. Nolong ngasih angan-angan semua, nipu lagi. Jangan kayak gitu. Kalau nggak mau tolong udah, nggak mampu tolong gak usah tolong. Tapi jangan kasih mereka pengharapan. Ternyata bukan yang aku pilih itu gini, Bang Raja Koi. Ketika teman Kristen itu bilang udah transfer 502 kali, ikut siang hari, dia niat mau bawa si kecil ini berobat uang itu. Mau dibawa si kecil yang sakit ini berobat. Bolak-balik mereka cek, belum masuk. Sampai malam hari aku datang lah, nggak masuk uangnya sampai sekarang ini. Kan kurang ajar dia. Orang udah berharap dengan uang itu, oh masuk nih dah 1 juta. Nunggu si Faruk nanti datang malam, uang ini mau dibawa berobat. Sampai anak itu terkapar-kapar gitu, menangis-nangis. Kenapa berbohong? Tapi setelah itu nanti teman-teman Kristen bilang, Islam boleh berdusta dalam 3 hal. Kepada orang yang kesulitan aja kalian berdusta. Jadi gitu ya Bang Raja Koi ya. Kalau Anda bisa memiliki suara ke komal-komal Kristen, tolong sampaikan ya, sampaikan pesan dari adik-adik panti asuhan 2 panti yang saya datangi. Kalau mereka datang ke situ setidaknya minimalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali naik karena mereka 5 menit atau 10 menit kan gitu. Mana tahu memang ada rezeki mereka di situ. Karena memang kehidupan mereka itu, maaf harus saya sampaikan, kehidupan mereka itu sangat miris sekali, jauh dari kategori cukup. Terkadang mereka pun makan apa adanya, bahkan kadang mereka nggak ada beras, mereka berdoa-doa supaya diantarkan beras. Alhamdulillah memang Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Pagi-pagi tiba-tiba diantarkan mereka beras 30 kilo. Oke gitu, lanjut yang lainnya.
Jadi negara itu melindungi sedulur jiwa tumpah raga Indonesia. Jadi memang terasa tidak adil kalau di Jakarta ini kalau ada yang seperti itu.